Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nabil dari kelas A2 Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Siliwangi. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan materi Pancasila mengenai tantangan Pancasila sebagai ideologi di era globalisasi. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan dari segala keputusan bangsa dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila adalah dasar dalam mengatur pemerintahan Indonesia yang mengutamakan semua komponen di seluruh wilayah Indonesia. Ideologi. Ideologi adalah seperangkat keyakinan atau filosofi yang dikaitkan dengan seseorang atau sekelompok orang tertentu, terutama karena alasan yang tidak murni epistemik, di mana elemen praktis sama menonjolnya dengan elemen teoritis. Istilah ideologi berasal dari bahasa Prancis, yaitu ideologi, yang berasal dari gabungan bahasa Yunani, yaitu idea yang berarti gagasan dan pola, dan logia yang berarti studi atau ilmu yang mempelajari. Istilah ini diciptakan oleh Antoine de Saint-Exupéry, seorang aristokrat dan filsuf pencerahan Prancis. Globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek budaya lainnya. Menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya adalah universal. Ahmad Suparman menyatakan globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu, benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Tantangan Pancasila di era globalisasi. Berikut merupakan beberapa contoh dari tantangan yang sedang dihadapi oleh Indonesia di era globalisasi. Terorisme. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan, seperti waktu pelaksanaannya yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Radikalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme adalah 1. Paham atau aliran yang radikal dalam politik. 2. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dengan cara kekerasan atau drastis. 3. Sistem ekstrim dalam aliran politik. Dalam kamus politik, yang dimaksud radikal adalah orang yang ingin membawa ide-ide politiknya ke akar-akarnya dan mempertegas dengan cara yang sempurna doktrin-doktrin yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Dengan semakin majunya era, semakin banyak warga Indonesia yang tidak paham terhadap nilai-nilai Pancasila. Beberapa contoh dari kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila oleh warga negara Indonesia adalah pudarnya sikap kekeluargaan, gotong royong, dan memudarnya jiwa patriotisme. Di zaman sekarang, masyarakat juga cenderung lebih memikirkan kepentingan diri sendiri dibandingkan kepentingan bersama. Eksklusivisme. Eksklusivisme ialah sebuah bentuk hubungan sosial individu yang kemudian menutup dirinya tersebut dari dunia luar ataupun juga mengeksklusifkan sebuah kelompok atau golongan tertentu dari masyarakat. Sifat eksklusivisme biasanya dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu yang merasa kalau diri mereka itu lebih tinggi dari orang lain, memiliki pendidikan yang tinggi, status sosial yang lebih tinggi, dan juga sikap egois yang hanya peduli pada diri sendiri. Munculnya ideologi asing. Arus globalisasi yang masuk dan mengerus budaya dan kepribadian serta menggeser budaya asli ke budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri Pancasila. Masyarakat dapat dengan mudah disusupi oleh ideologi yang belum tentu sesuai dengan akar budaya bangsa Indonesia. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat melihat konten-konten dari luar yang tidak sesuai dengan Pancasila.
Salah satunya merupakan paham-paham ideologi dari negara-negara lain yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Hanya itu materi-materi yang saya bisa sampaikan pada video kali ini. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan atau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.